Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah Akhlak Tasawuf ini Al Ustaz Syamsuddin. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas video, yakni meresum dari materi teman Ana, yaitu Muhammad Praja yang berjudul Orientasi dalam Tasawuf. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertian tasawuf. Yang pertama, tasawuf adalah suatu tipe mistisme yang berfokus pada pengalaman spiritual dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, kata tasawuf memiliki beberapa kemungkinan asal-usul, termasuk dari kata suf yang berarti wal kasar, atau dari kata sofa yang berarti bening. Yang ketiga, tasawuf adalah suatu jalan spiritual yang menekankan pentingnya kesadaran akan kehadiran Tuhan dan pengalaman spiritual. Jadi yang kedua, kita masuk ke perkembangan tasawuf. Tasawuf berkembang dari kesalehan asketis pada abad kedua Hijriah. Jadi yang kedua, fase pertama perkembangan tasawuf adalah fase asketisme yang ditandai dengan munculnya individu-individu yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Yang ketiga, fase kedua, yaitu adalah fase sufisme yang ditandai dengan munculnya teori-teori tentang jenjang-jenjang spiritual dan metode pembinaan spiritual. Ya, kita masuk ke ketiga, sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf adalah Islam, dan tasawuf merupakan salah satu aspek kebudayaan Islam yang khas. Yang kedua, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa tasawuf bersumber dari luar Islam, tetapi pendapat ini tidak dapat diterima karena tidak ada bukti yang kuat. Yang keempat, kita masuk ke aliran-aliran tasawuf. Tasawuf dapat dibagi menjadi beberapa aliran, termasuk tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Ya. Tasawuf sunni adalah menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam dan menjalankan syariat. Ulangi, kita masuk ke tasawuf sunni, menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam dan menjalankan syariat. Yang kedua, tasawuf falsafi, yaitu menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Yang kelima, kita masuk ke tujuan tasawuf. Jadi, tujuan utama tasawuf adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Sasaran antara tasawuf adalah pembinaan aspek moral, ma'rifatullah, dan pengkajian hubungan antara Tuhan dengan makhluk. Yang keenam, makna dekat dengan Allah. Makna dekat dengan Allah ini dapat diartikan sebagai melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati, berjumpa dengan Tuhan, atau penyatuan dengan Tuhan. Tasawuf menekankan pentingnya kesadaran akan kehadiran Tuhan dan pengalaman spiritual dalam mencapai tujuan spiritual. Kita masuk ke tasawuf sunni. Jadi tasawuf terkenal dengan tasawuf terkenal dan ajarannya. Tasawuf sunni adalah salah satu aliran tasawuf yang berfokus pada pengalaman ajaran Islam dan menjalankan syariat. Tokoh-tokoh tasawuf sunni adalah antara lain yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah, Abu Dzar al-Ghifari, dan Hasan al-Basri. Terus kemudian, tasawuf dan akhlak tasawuf adalah ilmu tentang moral Islam yang berfokus pada pembahasan tentang jiwa, klasifikasinya, kelemahan-kelemahannya, dan penyakit-penyakit jiwa. Tujuan tasawuf adalah menciptakan moral yang sempurna melalui peletakan Asmaul Husna sebagai cita moral sufi. Kemudian tasawuf amali. Tasawuf amali adalah jenis tasawuf yang berfokus pada pengamalan ajaran Islam dan menjalankan syariat. Jadi tasawuf amali melibatkan pembahasan tentang ilmu lahir dan ilmu batin, serta pembagian ajaran agama menjadi 4 bidang: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kemudian jenjang menuju sufi, al-maqamat.
Al-maqamat di sini adalah jenjang-jenjang spiritual yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai tujuan spiritual. Jenjang-jenjang tersebut antara lain taubat, zuhud, wara', sabar, tawakal, dan ridho. Setiap jenjang memiliki karakteristik dan tuntunan yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, al-mahabbah dan ma'rifah. Al-mahabbah adalah cinta kepada Allah yang merupakan tujuan utama tasawuf. Al-ma'rifah adalah pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman spiritual. Untuk mencapai al-mahabbah dan al-ma'rifah ini, seorang sufi harus melalui proses penyucian jiwa dan kontemplasi. Kemudian yang keenam, karakteristik sufi atau al-ahwal. Al-ahwal adalah kondisi kejiwaan yang diperoleh seorang sufi sebagai karunia Allah. Al-ahwal dapat berupa laweh, datang dan pergi dengan cepat, atau bawadih, datang dan pergi dalam tempo yang panjang. Al-ahwal merupakan manifestasi dari makom yang telah dilalui sebelumnya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.